Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita mulai saja ya akhwati fillah Ya, baik untuk Ustazah. kajian fikih pada hari ini. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya dan segala nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka kajian Zoom Fikih Muslimah pada sore hari ini dengan eh, judulnya apa, Watifillah? Judulnya yakni Dilema Parfum Muslimah. Ya, insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia Habibah LC. Kemudian, solawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, ya, uh, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang saya cintai dan sayangi, alhamdulillah, yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berbahagia kapanpun dan dimanapun, insya Allah. Kemudian Iya. langsung saja untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai. Kita di sini saya akan bacakan tilawah surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, pembacaan tilawah surat Al-Mujadilah ayat 11 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, mari kita langsung saja ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia Habibah LC dengan judul Dilema Parfum Muslimah. Nah, itu mari kita senantiasa mempersiapkan diri untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan hari ini. Kepadanya waktu dan tempat Ustazah Fauzia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
Awas ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Suara jelas nggak? Aduh, Jelas, Ustazah. jelas. Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita kembali, ya mengizinkan kita untuk bersilaturahmi kembali ya di bulan ini ya. Karena ini kajian bulanan begitu ya akhwat. Jadi alhamdulillah pada bulan apa nih, bulan November ya, di Rabu kedua ya, pekan kedua, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi kembali, kemudian juga sharing ya, sharing ilmu pada sore ini. Ya mudah-mudahan setiap waktu, setiap detik yang kita lalui pada sore ini diberikan keberkahan ya dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Ya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana karena beliaulah ya kita mendapatkan apa namanya petunjuk ya dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Baik, akhwati fillah, tadi ya, jazakillah khair Ustazah Sila sudah membuka majelis kita pada sore ini. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya dan keistiqomahan. Dan ahlan wa sahlan bihudurikum akhwati ummahati fillah yang sudah istiqomah Masya Allah, atau mungkin juga ada yang baru bergabung. Sama-sama di sini kita akan belajar ya. Kita akan belajar, kita akan membahas ya atau mengulang kembali pelajaran yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita sebelumnya. Tentunya udah nggak asing ya tema kita sore ini, tapi nggak ada salahnya untuk kita membahas kembali sebagai melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yaitu mencari ilmu, yang mana perintah mencari ilmu itu tidak ada batasnya ya, melainkan dari semenjak kita terlahir sampai nanti akhir hayat kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Tapi di sini temanya adalah dilema parfum muslimah ya. Parfum. Ini akhwat ketika akan masuk Zoom ini udah pakai parfum dulu? Udah ya, insya Allah ya. Tiba-tiba jadi pada wangi ini. Oke, izinkan saya untuk share screen ya akhwati fillah untuk materi. Jadi biar nggak kemana-mana materinya, jadi saya izin untuk share materi yang akan kita bahas pada sore ini. Oke. Baik. Sudah ada di layar? Belum. Belum ya? Sudah sekarang. Sudah. Oke, ini gambar apa nih? Gambar parfum ya. Parfum. Masya Allah. Kadang ya dilema tuh maksudnya gimana ya? Kenapa saya pakai pakai tema ini gitu? Karena ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum perempuan ya. Mereka takut kalau pakai parfum boleh apa enggak gitu ya. Makanya kita akan bahas bersama ya. Mungkin ada yang sama pernah ditanya oleh temennya, boleh nggak pakai parfum? Atau mau beli parfum masih bingung gitu, bolehnya harus seperti apa gitu ya. Maka insya Allah pada sore ini kita akan bahas tentang anjuran memakai parfum, kemudian juga apakah perempuan boleh gitu ya, apakah ada batasannya, kemudian kriteria parfum yang seperti apa yang diperbolehkan dan batasan-batasannya gitu ya. Insya Allah kita masuk ke slide kedua. Ya, kayak di sini ada istilah parfum dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau dalam bahasa kita dalam kitab-kitab kontemporer atau yang kalau kita baca kitab ya, bahasa Arab untuk parfum itu adalah al-itar ya, parfum, atau juga bahasa lainnya at-tib ya. Parfum atau jenisnya adalah di sini memiliki arti adalah minyak wangi atau wangian, baik itu yang digunakan untuk tubuh gitu ya akhwat ya. Jadi kalau kita kan biasanya parfum tuh buat baju aja, buat badan aja, tetapi ini secara umum ya, parfum ini juga atau atib atau al-itar ini juga ketika dipakai untuk di ruangan, di mana lagi? Di mobil misalnya itu juga dinamakan dengan al-itar atau atib.
Kemudian kata kerjanya atau misalkan seseorang yang memakai parfum, maka di dalam bahasa Arab dinamakan dengan at-tatayyub atau at-ta'attur, ya, tatayyub atau at-ta'attur. Ini kegiatannya dinamakan dengan at-tatayyub atau at-ta'attur, sedangkan jenis parfumnya itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-itar atau at-tib, gitu ya. Ini itu aja untuk lebih mengetahui aja tentang bahasa Arab ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang anjuran berparfum. Nah, ini bingung ya kita boleh apa enggak kan. Sering ngedengar kalau pakai apa, kalau perempuan kalau pakai parfum katanya begini 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 gitu ya. Nah, kita akan bahas anjuran berparfum. Kenapa kita harus berparfum? Kemudian apakah ada dalilnya? Banyak ya. Banyak dalilnya dan saya hanya sebagian saja menyebutkan di sini. Ya, sebentar. Ya, mohon izin sebentar. Yang pertama anjuran berparfum, ya. Kenapa ada anjurannya? Ternyata di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, arba'un min sunanil mursalin, ya, ada 4 dari sunnah-sunnah para rasul. Di antaranya adalah al-haya'u, wa ta'atturu, wasiwaku, wan nikah. Ya. Yang pertama al-haya, itu rasa malu. Yang kedua at-ta'atturu, itu memakai wewangian, wasiwaku dan memakai siwak, wan nikahu dan nikah. Ya. Jadi bukan hanya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja gitu yang memakai parfum itu, tetapi juga sunnah para rasul sebelumnya. Dan ini membantah apa namanya, kabar-kabar atau pendapat-pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa semakin tingginya ilmu seseorang, dia akan semakin apa nih, semakin bau ya, semakin acak-acakan ya. Dan mungkin pernah juga di beberapa tempat, ada orang yang bajunya udah robek, udah apa, gimbal, baunya udah aneh-aneh, tapi disebut apa nih, ada yang tahu? Dianggap wali gitu ya. Padahal di sini kata Rasulullah SAW sunnah rasul-rasul terdahulu pun ya mereka tuh memakai parfum. Di antaranya ada al-haya, mereka memiliki rasa malu, wa ta'atur, mereka juga memakai parfum gitu ya. Karena ada sebagian mengatakan bahwa seorang rahib itu mereka rahib itu pendeta gitu ya. Mereka, diam aja di dalam tempat peribadahannya ya, tanpa mandi, tanpa pakai wewangian, sudah seperti itu. Padahal tidak seperti itu gitu ya, secara, hadis di sini bahwa sunnah para rasul itu di antaranya adalah mereka selalu memakai wewangian, gitu ya, mereka wangi gitu. Dari segi ibadahnya juga tidak terlewat, tapi mereka juga, selalu memakai wewangian. Ya begitupun kita ya akhwati fillah. Jangan sampai kita zalim pada diri sendiri gitu ya. Ah, saya mau ibadah aja misalkan ya sampai lupa nggak memakai parfum atau nggak mandi ya. Karena parfum ini kalau tadi kita lihat definisinya, jadi wewangian yang ada pada, bahan apapun misalkan kita kan sabun ya, sabun ada parfumnya betul ya? Sabun ada parfumnya, ada kalau nggak ada parfumnya mungkin nggak ada baunya sama sekali ya. Di sampo juga ada apanya, ada parfumnya gitu ya. Maka, kita pun gitu ya, ketika akan pergi kemana atau ketika di rumah pun ketika mandi itu, ada parfumnya. Nah, ini jangan sampai kita, saking fokus dengan ibadah misalkan sampai meninggalkan hal-hal yang sebenarnya sunnah para rasul juga itu adalah memakai wewangian. Iya, ini dalil pertama ya, bahwa parfum adalah sunnah para rasul. Ya, jadi membantah, ucapan orang-orang yang bilang, semakin tinggi ilmunya seseorang dia akan bau ya, dia akan, apa namanya, tidak mandi, ini salah besar ya. Justru para rasul selalu memakai wangian, mereka wangi ya. Kemudian dalil yang kedua, apa, tinggal ya, agak macet nih ya. Oke, dalil kedua ada di layar ya, Ahwat? Ya. Oke. Ya Kemudian yang Ustaz. kedua, ya,
kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalil pertama itu secara umum ya, para rasul itu suka, ada rasul termasuk ulul azmi itu ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh gitu ya. Di situ disebutkan para rasul terdahulu mereka selalu memakai wewangian. Kemudian dalil yang kedua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka ya, suka memakai parfum. Dalilnya an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Ya, kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apa katanya? Di dunia ini aku menyukai wanita dan parfum. Sedangkan salat adalah penentram hatiku. Oke, di sini maksudnya apa dari hadis ini? Bahwa kalau kita lihat gitu dari dalil-dalil tentang salatnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya. Salatnya panjang sekali gitu. Kalau salat malam bacaannya sangat panjang dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Rasulullah membacanya, salatnya dengan khusyuknya sampai dalam suatu riwayat kakinya pun bengkak. Begitu kan? Secara ibadah Rasulullah nggak ada apa namanya tidak terkalahkan lah bahasanya, masya Allah ya dengan khusyuknya ibadah beliau. Tetapi di sisi lain gitu ya, beliau pun menyukai wanita dan Rasulullah pun menikah gitu maksudnya, karena ada salah satu sahabat pernah dia mengatakan saya pengen fokus ibadah aja gitu ya, dan dia tidak mau menikah. Kemudian kata Rasulullah an nikahu sunnati gitu, bahwa nikah adalah sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka bukan bagian dari umatku gitu. Maka di sini di sini menunjukkan bahwa Rasulullah tuh balance gitu ya. Dari segi ibadahnya juga luar biasa taatnya, tapi beliau juga menikah. Ya, beliau menikah dalam suatu pendapat yang sudah masyhur ya, bahwa Rasulullah memiliki 9 istri, ada sebagian pendapat memiliki 11 istri gitu ya. Dan Rasulullah pun menyukai apa? Menyukai parfum. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah suka parfum, juga ibadahnya juga main ya. Dan Rasulullah pun ibadahnya juga luar biasa. Jadi balance antara dunia dan akhiratnya gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi jarang mandi gitu ya. Badannya bau misalkan ya, mau ke pengajian atau mau kumpul keluarga atau ketemu suaminya, ketemu anaknya badannya bau ya. Di rumah misalkan ummahat ya, sibuk dari pagi masak misalkan ya, pakai dasternya bau apa biasanya kalau habis masak? Sudah sila? Bau bawang misalkan ya, biarin aja lah gitu ya. Atau kerudungnya jadi bau cabe dan sebagainya, nggak seperti itu gitu ya. Jadi di sini kita diberikan apa namanya contoh oleh Rasulullah SAW bahwa beliau pun balance antara ibadah ya, ibadah yang sholatnya, tapi beliau pun suka memakai parfum. Jadi kan kalau misalkan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW maka akan mendapatkan pahala, begitu ya. Jadi yang kita anggap misalkan kita kalau semprot-semprot badan pakai parfum, kita merasa itu sesuatu yang biasa aja gitu. Tetapi kalau kita niatkan kita memakai parfum karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dapat apa kira-kira? Dapat apa? Pahala ya, masya Allah. Jadi pakai parfumnya pun dapat pahala kalau kita tahu ilmunya gitu. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang saking sibuknya mencari ilmu, misalkannya saking sibuknya dengan aktivitasnya, bahkan ada yang kerja misalkan ya keluar ketemu teman-temannya dalam keadaan apa badannya tidak enak, bau, nggak pakai parfum, nggak mandi gitu. Ini menzalimi orang lain gitu ya, atau mungkin mendolimi diri sendiri gitu kan, kita juga nggak suka ya dengan bau badan kita kalau nggak mandi, betul ya. Jangan dolim terhadap diri sendiri, juga jangan dolim terhadap orang lain. Jadi kita niatkan kita berparfum itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah pun suka yang namanya wangi ya, parfum gitu, seperti itu, atib atau al-itar tadi dalam bahasa Arab. Kemudian dalil selanjutnya akhwat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki aroma tubuh yang harum. Ya, jadi ini hadisnya udah masyhur sekali, banyak sekali ya hadis-hadis sahih menerangkan tentang bahwa Rasulullah tuh memiliki badan yang wangi ya, keringatnya aja wangi.
Kalau kita keringatnya apa nih baunya? Baunya aneh ya. Tapi kalau Rasulullah itu memiliki aroma tubuh yang harum, Masya Allah ya. Dari sini ada hadis dari An-Thabit, qala Anas, ma syamamtu anbaran qattun wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala masistu syai'an qattun dibajan wala hariran aliyana masan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Diriwayatkan dari Sabit. Anas berkata, tidak pernah aku mencium aroma parfum ambar, ya nama sebuah parfum zaman dulu, kemudian misik, yang parfum yang lebih harum daripada keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya hadis Muslim ya, hadis yang tidak diragukan kesohihannya ya, pasti sahih kalau misalkan sudah di ujungnya ada hadis riwayat Muslim atau Bukhari gitu ya. Dan di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu walaupun badannya harum, tapi beliau suka memakai parfum. Ya apalagi kita gitu ya, nggak mandi sehari aja udah aneh baunya ya. Bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan ya, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka kalau mau pakai parfum ngapain? Mereka mengambil menyimpan tangan mereka di keningnya Rasulullah atau di bagian wajahnya Rasulullah yang keluar keringat, dan mereka berparfum dengan keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu udah akhlaknya juga uswatun hasanah ya, luar dalam itu masya Allah. Rasulullah tuh dari segi kepribadian, akhlaknya ya, hulukiyahnya juga sempurna ya, manusia sempurna yang Allah ciptakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya juga, dalamnya juga, dalam hatinya juga masya Allah ya akhwat. Ya, maka pernah juga salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki parfum. Kemudian ketika Rasulullah sedang tidur, beliau mencampurkan parfumnya dengan keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini pun Rasulullah udah badannya wangi, tapi beliau juga suka memakai parfum karena pernah ada salah satu sahabat memberikan parfum kepada baginda Nabi dan beliau menerimanya. Oke, sampai sini gimana akhwat? Udah semangat pakai parfum? Insya Allah ya. Sesuatu yang apa ya, Insya Allah. nggak bisa dihindari kan, betul ya. Di sabun itu ada parfumnya ya. Kalau kebetulan pernah ya suami iseng-iseng bikin sabun-sabun gitu ya. Ada bahan-bahan, Mas. Ada bahan-bahan khusus tapi nanti di akhirnya itu ditambahkan parfum. Jadi berbeda gitu. Zat yang berbusa dengan parfum itu beda beda tahapan gitu ya. Nah, dan di kita gitu di Indonesia pasti setiap sabun, sampo, bahkan apa, sabun cuci piring gitu ya, buat ngepel itu pakai apa? Pakai Wangi, parfum wangi. semuanya ya, pakai pewangi. Bahkan odol aja tuh pakai pewangi sebenarnya ada juga ya. Begitu akhwati. Oke, sekarang kita masuk pada eh, apa saja ya, ibadah-ibadah apa saja yang dianjurkan untuk, atau di sini sebab lain dari dianjurkannya memakai parfum. Oke. Tadi yang pertama bahwa sunnah ketika beribadah ya. Kalau kita mau beribadah, mau sholat gitu ya. Kemudian mau apa lagi ini? Mau baca Quran gitu ya. Baca Quran juga pakai parfum dulu. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan kalau kita baca Quran itu malaikat ngedeketin kita, ya kan? Gimana kalau kitanya bau? Aduh, malaikat juga enggan deketin kita, ya. Ketika sholat, semprotin dulu biar wangi. Jangan sampai gitu ya, akhwati fillah, mukena kita ya jarang dicuci. Ya saking fokus ibadah, mukena cucinya kapan? Nanti aja mau Ramadan atau bahkan ya ada juga dicucinya pas Lebaran. Kebayang nggak kalau mukena dicuci setahun sekali? Kebayang baunya ya. Dia datang ke tarawehan misalkan ya, yang suka gabung di masjid misalkan. Baunya ini menzalimi orang-orang sekitarnya. Nah, ini nggak boleh. Maka di sini kita sunnah ketika beribadah, mau ke pengajian, akhwat ya, ke pengajian. Tapi di sini tentunya nanti kita bahas ya pengajiannya, yang kalau bercampur dengan laki-laki maka nanti ada batasannya. Nggak boleh pakai parfum yang berlebihan.
Dan apa tadi ke pengajian, terutama ketika sholat ya, sholat tempat dulu biar wangi ya, mukenanya dicuci juga, sejadahnya juga, jangan sampai sejadahnya sampai kotor atau bau ya. Walaupun nggak najis tapi jarang dicuci kan pasti mengandung apa? Bau ya, baunya nggak sedap begitu. Kemudian sebab yang lainnya apa? Mencintai keharuman adalah fitrah ya. Kita kalau misalkan ke taman ya, lihat bunga, ah, pasti diendus ya, dicium wanginya kan itu suatu fitrah. Ada bayi misalkan kita cium wanginya itu fitrah pasti suka ya. Ada bunga dicium wanginya, diendus dulu dan sebagainya. Oke. Itu adalah fitrah manusia suka dengan wangi dan tidak suka yang namanya bau ya. Oke, ibadah apa saja yang dianjurkan untuk memakai parfum? Yang pertama adalah sholat Jumat. Ya, di sini ada dalilnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allah lil muslimin. Faman jaa'a ilal jumu'ah falyagtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bisiwak." Oke, yang pertama disunnahkan kapan? Ketika sholat Jumat. Kata Rasulullah, hari ini adalah hari Jumat, adalah hari raya yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, kemudian memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi, yaitu bersiwak. Ya, kalau dulu pakai siwak. Nah, di sini anjuran kalau sholat Jumat kita memakai wangian. Nah, ini perempuan perempuan sholat Jumat apa tidak? Sebenarnya apa? Suka sholat Jumat, Ummahat? Kalau di Indonesia Di rumah aja. di rumah aja ya, di Indonesia jarang ya. Tapi kalau memungkinkan boleh ya sholat Jumat. Saya dulu di Sukabumi ada juga sholat Jumat akhwat. Walaupun di sini nanti ada khilafiyah ya, ada yang mengatakan sholat Jumat itu sunnah. Nanti kalau udah sholat Jumat dianjurkan sholat Balik duhur. di rumah. Heeh. Kemudian kalau untuk perempuan, kalau di Indonesia kan kalau misalkan ibu-ibu ikut sholat Jumat, kira-kira gimana itu masjid? Luber ya, penuh masjidnya. Jadi ibu-ibu tak nggak usah ke masjid ya kalau di Indonesia. Kenapa? Karena udah cukup bapak-bapak udah penuh ya. Mending di rumah aja sholat duhur ya. Nah, tapi kalau di negara Saudi Arabia ya, contohnya kita misalkan lagi haji atau umroh, itu kan perempuan ikut sholat Jumat. Nah, berarti Ya, hukumnya boleh apa tidak? boleh. Boleh gitu ya. Maka kalau kita mau sholat Jumat atau misalkan ada suami di rumah atau anaknya atau siapapun di rumah, maka dianjurkan pakai wangi-wangian ya. Kalau kita nggak berangkat ke sana, misalkan kita anjurkan mereka memakai wangi-wangian. Kalau misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu ya, kita juga disunahkan memakai wangi-wangian, tapi karena kalau misalkan telat nih ya, akhwat, kalau biasanya kalau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita telat masuk, ini rawan apa? Rawan akan bercampur baurnya dengan kaum laki-laki, gitu kan? Maka kalau misalkan pakai wangian nanti bahaya, nanti tercium oleh lawan jenis, ini tidak diperkenankan, begitu ya. Kemudian di sini juga disunahkan menggosok gigi juga sama, yaitu bersiwak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan lagi kita memakai wewangian? Yaitu ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk dalilnya, para ulama mengkiaskan ya sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat Jumat, karena sama-sama sebuah ibadah yang apa, berkumpulnya manusia, kemudian ada sebuah hari raya ya. Kalau setiap minggu kita punya hari raya itu hari Jumat ya, mingguan hari Jumat, tapi kalau tahunan ada Idul Fitri dan Idul Adha. Maka disunahkan di keduanya apa namanya, memakai wewangian begitu. Kemudian kapan lagi dianjurkan? Itu sebelum umroh ya akhwat ya, sebelum umroh. Sebelum ihram, afan, sebelum ihram. Kita misalkan lagi ngambil mikot ya, di sini kita baca dulu hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah memberi wewangian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya sebelum berihram dan untuk tahallulnya setelah melempar jumroh akobah dan mencukur ya, sebelum beliau tawaf ifadah keliling Ka'bah. Oke, di sini ada dalil apa? Bahwa Sayyidah Aisyah pernah memakaikan parfum ketika Rasulullah akan berihram. Ya, misalnya akhwat, ada yang berangkat dari misalkan kalau umroh atau haji ya, atau yang umroh ya misalkan
eh dia berihramnya nanti ngambil mikotnya di Bir Ali ya. Di mana? Di Bir Ali misalkan. Nah, ketika di hotel, ya di hotel sebelum berangkat ini boleh aja kita memakai apa? Parfum boleh aja ya. Yang tidak diperbolehkan itu kalau sudah ihram, sudah di Bir Ali misalkan ya sudah niat umroh, kemudian kita pakai parfum ini nggak boleh. Nanti harus bayar dam. Begitu akhwat. Jadi ini suka ada beberapa pendapat kan nggak boleh bahkan sampai ada apa? Sampai sangat hati-hatinya gitu ya. Baju-baju yang akan dipakai umroh itu mereka nggak pakai sabun, ya nggak pakai wewangian. Kenapa? Saking menjaganya. Tetapi kalau kita lihat dalil di sini dan ini hadisnya muttafaqun alaih ya, sahihnya sudah tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah pun pernah dipakaikan parfum sebelum ihram, ya sebelum mengambil mikot. Jadi boleh nggak pakai parfum sebelum ihram? Boleh ya. Boleh. Heeh. Yang nggak boleh itu pas udah ihram pakai parfum. Gitu tuh nggak tidak boleh kan nanti harus bayar denda. Oke, sampai sini akhwati fillah bisa difahami? Insya Allah tadi Insya Allah. anjuran ya. Oke, kita masuk yang larangan berparfum. Ini singkat insya Allah ya. Dan ringan ya, nggak usah berat-berat. Sekarang larangan berparfum. Kalau tadi anjurannya dengan segala jenis dalil ya dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah para Rasul, kemudian kesukaan Rasulullah juga ya, dan ibadah-ibadah juga ada yang dianjurkan memakai parfum. Nah, sekarang kita masuk pada larangan berparfum. Nah, ada larangannya juga. Kapan itu? Yang pertama ketika berihram. Ya, yang tadi kita bahas. Kalau sebelum ihram itu boleh, tapi kalau pas udah berihram, sudah mengambil mikot. Misalkan kalau yang berangkat dari Madinah, ambil mikot di mana? Ambil mikot di Bir Ali, itu udah nggak boleh pakai parfum, ya. Atau pegang apa nih? Maka kalau lagi tawaf hati-hati jangan pegang kain kiswah, Wah, ya. Karena ada bau, ada parfumnya. Atau misalkan kita ke kamar mandi, hati-hati pegang sabun. Sabun kan biasanya kalau di hotel itu apa? Dari kamar mandi wangi. ada berbau. Ya ini nggak boleh juga. Ya hati-hati sama sangat harus hati-hati ketika sudah berihram. Nah, di sini ada dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Rasulullah bersabda, wala talbasu minatsiyabi syai'an massahu za'faranun aw warsun, ya. Dan hendaknya jangan memakai pakaian yang diolesi minyak za'faran dan waras. Jadi za'faran itu salah satu minyak wangi juga ya. Ini nggak boleh ketika ihram. Kemudian kapan lagi akhwat? Yang kedua yang tidak diperbolehkan kita kaum perempuan itu wanita jika berlebihan dan tercium oleh lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ini yang suka dibikin apa jadi dilema akhwatu ini sebenarnya ya. Ya, kita baca dulu dalilnya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun." Oke, kata Rasulullah apa nih? Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezinah, seorang pelacur. Ya naudzubillahi min dzalik. Jadi mohon maaf misalkan ya ada akhwat, ada perempuan ya. Ada misalkan di jalanan terus di satu jalan udah tahu tuh di situ banyak kaum laki-laki lagi pada nongkrong. Dia pakai parfum yang banyak banget ya. Sengaja nih biar apa? Biar tercium baunya oleh kaum laki-laki. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis ini ya. Secara sengaja dia pakai parfum dengan banyaknya, kemudian dia berlenggak-lenggok melewati kaum laki-laki agar tercium baunya. Karena kan kalau misalkan laki-laki nyium bau itu sensitif ya, langsung pikirannya walau alam ya kemana-mana mungkin ya. Maka ini kata Rasulullah sama seperti seorang pelacur. Begitu. Di sini berarti kalau apa? Kalau berlebihan ya. Kalau berlebihan dan secara sengaja ingin menarik perhatian dari kaum laki-laki. Ini yang tidak boleh. Oke. Jadi kok gimana kalau misalkan saya udah pakai parfum, padahal sedikit aja misalkan, tapi tiba-tiba lewat ke kaum laki-laki, apa hukumnya? Nah, di sini maka untuk kaum perempuan ya kalau keluar rumah itu pakai parfum apa ya, jangan terlalu banyak intinya ya. Kalau mau pakai parfum pun, apa namanya, sedikit aja ya. Sekira-kira yang mencium bau itu kita aja, jangan orang lain ya.
Atau kan ada tuh ya parfum katanya semakin mahal, apa tuh katanya? Semakin mahal, semakin jauh orang itu semakin udah apa? Orangnya udah jauh tapi baunya masih ada Wanginya gitu. masih ada. Heeh, ya, semakin mahal sampai jutaan katanya. Nah, ini yang harus dihindari. Kalau mau keluar rumah atau memang kita tahu ada kumpulan non mahram kita, bukan non muslim ya, bukan dari lawan jenis, maka hindari yang seperti ini ya. Maka tapi kalau tidak sengaja misalkan itu udah tempat kita lewat tiba-tiba ada laki-laki di situ dan tidak disengaja, maka insya Allah tidak termasuk hukum yang disebutkan dalam hadis ini. Maka kita pun kalau misalkan melihat ada seorang perempuan dia wangi sekali gitu ahwat ya, kemudian lewat di kaum ikhwan, kita aja kecium baunya, misalkan wangi banget. Kita juga jangan sampai nuduh seperti itu ya. Jangan sampai menjas orang sembarangan juga naudzubillah ya. Wah, ada perempuan tuh lewat baunya wangi banget dan lewat di kaum laki-laki. Kemudian kita sebut zaniyah, nggak boleh juga. Kenapa? Karena dalam hukum fikih ada hukum namanya qadhful muhsanatil ghafilat ya. Hukuman bagi orang yang nuduh seseorang perzina itu tidak boleh juga dalam fikih itu nggak boleh ya dalam syariat Islam tidak boleh menuduh seseorang berzina sedangkan dia tidak memiliki 4 saksi atau tidak ada bukti sama sekali itu tidak diperbolehkan karena ada hukumannya. Orang yang menuduh berzina tapi tidak memiliki bukti, maka itu hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Ya waliyadzubillah. Namanya hukumnya adalah al-qadhfu. Ya. Jadi jangan sampai menjudge ada orang yang wangi banget lewat di kaum laki-laki. Ya, misalkan kita nggak usah menjudge seperti itu, tetapi di sini kita hindari gitu ya. Kalau misalkan memakai parfum jangan terlalu berlebihan, apalagi akan melewati tempat yang di sana banyak lawan jenisnya. Ya, misalkan kita mau ke pasar, itu pasti banyak orang ya. Ada laki-laki, maka hindari memakai parfum yang terlalu berlebihan. Seolah-olah sekira yang kecium bau badan kita doang gitu, jangan sampai kecium sama lawan jenis. Atau dari jarak sekian meter keciumnya, misalkan kalau kan kita insya Allah ya nggak terlalu dekat misalkan sama kaum laki-laki. Kalau hanya seukuran kita yang mencium, ya nggak apa-apa, begitu ya. Jadi batasannya jangan sampai terlalu berlebih-lebihan dan yang diharamkan itu kalau disengaja untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Wal'iyadzubillah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan. Di zaman Rasulullah, di zaman dahulu itu juga udah ada ya. Mana parfum khusus wanita, mana parfum khusus pria. Masya Allah ya, agama kita tuh, agama Islam itu agama yang sempurna. Kata Rasulullah apa? Di sini hadisnya anak Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Ya, kata Rasulullah, parfum laki-laki itu cirinya apa? Wanginya katanya, baunya nampak ya. Wa khafiya launuhu, tapi warnanya enggak jelas. Warnanya itu tidak mencolok gitu ya. Mungkin warnanya putih misalkan ya atau apalagi kuning dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah watibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan parfum perempuan itu bagaimana? Warnanya jelas ya, nampak jelas sementara baunya tidak. Oke, Ahwat punya parfum seperti itu? Ya. Kalau parfum perempuan tuh biasanya warnanya ngejreng gitu ya. Warna apa nih? Mungkin merah ya, pink gitu atau apalagi ungu mungkin bisa jadi ada ya. Ya, tapi di zaman Rasulullah pun begitu ya. Parfum laki-laki itu wanginya menyengat tapi warnanya soft gitu. Kalau parfum perempuan itu kebalikannya. Wanginya soft ya, lembut, tetapi warnanya ngejreng gitu. Itu dulu zaman Rasulullah seperti itu. Maka saat ini pun kita ketika memilih parfum usahakan wanginya yang soft, yang lembut, jangan yang menyengat gitu. Karena ini khawatir yang mencium adalah lawan jenis. Kecuali kalau di rumah aja nggak kemana-mana. Misalkan ada suami kita, ada keluarga kita yang kalau mencium bau ini seneng misalkan ya. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah perbedaan parfum wanita dan pria. Begitu, Ahwati. Kemudian kapan lagi seseorang diharamkan ya atau di sini wanita tidak boleh memakai parfum.
Itu wanita yang dalam masa iddah kematian suami, juga wanita yang dalam keadaan iddah bainunah kubro. Oke, udah ada yang pernah dengar bainunah kubro? Ya, kita bahas insya Allah ya. Di sini dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka, itu maksudnya para istri-istri, menunggu iddahnya, menunggu dirinya beriddah atau masa berkabung ya. Jadi kalau ada perempuan ditinggal wafat suaminya, ada masa iddah, masa berkabung. Berapa hari atau berapa bulan di sini? Arba'ata asyhuri 3 wa bulan. asyra. Ya, itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan Nah, 10 hari. iya. Kalau yang ditinggal wafat itu iddahnya masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari gitu ya. Kalau yang ditalak satu itu 3 bulan ya. Talak kedua juga 3 bulan. Tapi kalau yang ditinggal wafat, wafat ini jumlahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah, ya tidak ada dosa bagimu wali mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pada masa iddah ya dalam fikih itu dijelaskan seorang perempuan itu tidak boleh pakai parfum, ya, tidak boleh pakai parfum, nggak boleh apalagi berhias, ya. Pakai bajunya pun jangan pakai baju-baju yang ngejreng, jangan keluar rumah malah ya dalam ketika masa iddah. Suaranya hilang saja. Bilang ya, ini anginnya lagi Tidak terdengar. udah ngegelebuk nih, subhanallah. Sama di daerah umahat sekalian. Ya, aman, Oke. Tebet. Tebet juga sama Bunda, Masya Allah. Tidak aman. Ah, aman Tidak ya. ada. Oh, ini lagi angin ini. Makanya alhamdulillah sinyal tetap aman ya. Oke, tadi sampai mana, Akhwat, yang putus-putus suaranya? Eh, istri yang apa ditinggal suaminya ya. Masa iddah 3 bulan yang di Sama. Oke, masih ada 4 bulan 10 hari Bunda ya. Nah, ini Ya, 4 bulan 10 hari. Seseorang yang dalam masa iddah, baik itu iddah di talak 1, talak 2, ya. Kemudian iddah apalagi ini kematian juga. Seorang perempuan tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai baju-baju yang ngejreng, tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Kecuali dia kalau nggak keluar rumah nanti nggak bisa makan. Kalau nggak keluar rumah dia bahaya misalkan ya. Ini kecuali seperti itu. Nah ini di sini yang jadi catatan penting dalam ayat ini, dalam pembahasan kita pada sore ini, yaitu perempuan tidak boleh memakai parfum sampai 4 bulan 10 hari gitu ya. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, dia nanti boleh pakai parfum, boleh berdandan, ya, bahkan kata di sini boleh menikah lagi kalau ingin nikah lagi ya, menikah lagi kalau sudah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari, gitu ya. Tidak boleh pakai parfum. Tapi kalau sebatas pakai sabun ya nggak apa-apa deh karena kan di kita udah jarang ya sabun yang nggak pakai wangi-wangian pasti ada baunya. Ini parfum yang disengaja apa namanya di luar sabun sama sampo seperti itu yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian ya siapa lagi yang tidak diperbolehkan pakai parfum juga ini yang bainunah kubro. Bainunah kubro itu apa? Seorang perempuan yang sudah ditalak suaminya sampai 3 kali tolak ya. 3 kali tolak ya udah ditolak 1, 2, 3 gitu ya. Karena yang apa? Ketika dia dalam keadaan iddah itu dia tidak boleh memakai parfum sampai 3 bulan atau dalam pendapat yang lain 3 kali haid ya. Misalkan bulan Januari haid, Februari haid, 3 kali pokoknya hitungan 3 kali atau 3 bulan itu baru boleh memakai parfum lagi. Nah, bagaimana kalau karena bainah kubro itu kan nggak bisa rujuk lagi ya, kecuali harus apa? Harus ada muhalil atau harus ada
gini ya, kalau perempuan ditalak 3 sama suaminya, maka kalau pengen rujuk lagi susah. Susahnya gimana? Si perempuan ini harus menikah lagi dengan lelaki lain, ya harus nikah dulu dengan lelaki lain, kemudian harus ditalak, kemudian setelah menikah harus adanya hubungan badan antara perempuan tersebut dengan suami barunya, dan harus ditalak 3 juga, talak 3 lagi oleh suami yang barunya, kemudian setelah masa iddahnya selesai, dia baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Begitu ya, itu bainunah kubro. Maka ketika dalam seorang perempuan sudah talak 3, tidak boleh memakai parfum. Bagaimana kalau talak 1? Gila akhwat. Kalau talak 1 boleh pakai parfum nggak? Selama masa iddah tidak ya? Nah, dalam masa iddah tidak. Tapi kalau misalkan suaminya pengen balik lagi, boleh nggak tuh dalam masa iddah? Talak Selama 1? seidah. Boleh kan Boleh, ya? kalau masa Boleh. iddah boleh. Misalkan, mohon maaf ya, ada yang baru ditalak 1 oleh suaminya baru bulan pertama nih. Tiba-tiba istrinya pakai parfum. Wah, suaminya apa namanya mencium bau parfumnya, tiba-tiba rujuk lagi, ya apa balik lagi, nggak ya nggak apa-apa, tidak usah akad lagi. Ya, kenapa? Karena masih dalam masa iddah, gitu. Jadi diperbolehkan, ya. Karena barangkali suaminya ingin rujuk kembali. Maka yang tidak diperbolehkan itu kata para ulama ketika masa iddah setelah tinggal wafat suami, juga ketika bainunah kubro, ya. Begitupun akhwat, kalau misalkan ada kerabat kita ya, keluarga yang wafat, bukan suami ya. Kalau suami ini pendapat para ulama sudah sepakat di sini karena dalam Al-Qur'an dijelaskan 4 bulan 10 hari ya waktunya. Bagaimana kalau yang meninggal adalah saudara kerabat kita? Maka ini batasan kita berkabungnya adalah selama 3 apa? 3 hari aja gitu ya. Berkabungnya 3 hari. Jadi kalau ada kerabat atau tetangga kita meninggal, itu pun ada adabnya. Ya, kita harus ikut berkabung juga ya. Jangan pakai pakaian yang ngejreng atau pakai parfum berlebihan atau apa namanya? Ya berpenampilan yang terlalu memperlihatkan ya. Ini juga tidak diperbolehkan. 3 hari ya, 3 hari aja. Seperti itu. Oke, masih lanjut? Ustazah Sila masih ada waktu, Ustazah? 2 menit lagi ya, Ustazah. 2 menit lagi. Oke. Oke, izin ya menyampaikan tentang hukum parfum beralkohol. Mau nanya dulu deh. Ummahat akhwat sekalian pakai parfum yang ada alkohol apa enggak? Ustazah Sila dulu Sepertinya deh. Oke, Bunda Trias, pakai parfum beralkohol apa Eh, enggak? kalau ada saya yang nggak pernah oh, pakai ada juga sih. Oh, udah pakai. Oke. Kalau ada yang Ustazah ada Sila, ada yang pakai, ada yang enggak? ada yang Oke, tidak. kita bahas di sini ya, hukum parfum beralkohol. Karena ini apa ya, pembahasan yang lumayan eh, banyak pertanyaan juga tentang hukum parfum ya. Oke, ada 2 pendapat. Sebagian pendapat menganggap najis karena identik dengan khomer, yaitu berkaitan dengan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal apa ijtanibu innamal khamru wal maisiru rijsun, ya, bahwa wal khamru termasuk najis gitu ya, bahwa khamr itu adalah najis. Maka pendapat pertama menganggap bahwa apa? Alkohol itu najis. Kenapa? Karena biang dari minuman keras. Oke, pendapat pertama bisa dipahami ya, Ahwat? Paham, Ya, jadi Ustazah. sampai orang-orang Sawab. cari cari parfum, aku cari parfum yang gak ada alkoholnya. Mungkin beliau mengambil pendapat yang pertama. Oke, kita lihat pendapat kedua, yaitu kebanyakan ulama menganggap alkohol berbeda dengan khomer. Intinya, alkohol adalah zat yang lain dan khomer adalah zat yang lain. Begitu ya. Oke, kita lihat dulu pendapat pertama. Ini adalah pendapat dari Dr. Ali Mustafa Yakub, ya, orang Timur Tengah, dari Mesir kalau nggak salah. Beliau berpendapat bahwa alkohol itu adalah najis karena biang dari apa? Dari minuman keras, ya. Alkohol sebagai biang khomer karena makanan atau minuman yang asalnya halal berubah hukumnya menjadi haram dan memabukkan karena setelah adanya kandungan alkohol. Itu pendapat pertama ya. Kemudian maka beliau berpendapat semua hukum yang berlaku pada khomer maka berlaku pada alkohol.
alkohol. Jadi kalau misalkan ada seseorang, dari pendapat pertama ya, pakai parfum mengandung alkohol, maka sama dengan dia menyemprotkan najis pada tubuhnya gitu ya, tidak diperbolehkan. Atau ketika sholat, misalkan dia pakai parfum ada alkoholnya, maka sholatnya juga tidak sah, begitu ya untuk pendapat pertama, gitu. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau tubuh kita terkena najis, maka batal wudhunya, begitu. Ada pendapat seperti itu. Maka pada pendapat pertama mengatakan hukum alkohol itu najis sebagaimana najisnya khamr atau minuman keras. Oke, bisa dipahami Ahwat untuk pendapat pertama? Insya Allah bisa. Insya Allah. Kita masuk pendapat kedua, cuma 2 aja kalau nggak banyak-banyak ya. Sekarang pendapat kebanyakan ulama. Ada beberapa ilah atau penjelasan dari para ulama. Pendapat yang menganggap alkohol itu tidak najis, yang pertama, tidak setiap alkohol itu memabukkan dan tidak setiap yang memabukkan itu mengandung alkohol. Oke, gitu ya, Ahwat. Ustazah Sila, sebelum Ramadan pernah dengar kabar ya di kota kita ya, ada pemuda minum alkohol. Ada ya Ustazah Sila ya? Ya, ada Ustazah. Ada ya. Qadarullah ini sebenarnya untuk jadi pelajaran. Saya tidak sebutkan di mana titiknya, cuman udah ramai juga di berita. Ada sekelompok pemuda ya beli alkohol di online. Tujuannya untuk apa? Ahwat, tunjuk untuk mabuk-mabukan ya, Mabuk. naudzubillah, mabuk-mabukan. Akhirnya karena tidak memakai ilmu, dia campurkan alkohol yang kan kalau etanol itu 70% ya. Pokoknya full alkohol itu dicampuran dioplos lah dengan bahan-bahan lain untuk tujuannya untuk ya biar teler ya, maaf ya, biar fly gitu, biar mabuk. Ternyata apa yang terjadi? Over. Iya, over, keracunan. Bukan over Keracunan lagi kebakar. ya. Bukan mabuk lagi, Bun. Tapi apa? Meninggal. 10 orang meninggal semua, nggak usah ada silang kemarin kabarnya. Lebih dari 10 orang Oh, Ustazah, ada astagfirullah ya. 11 orang Ya, kalau nggak inna salah. lillahi ya. Tapi yang meninggal itu hampir 12 orang. Sisanya yang 3 orang itu sakit parah. Jadi Sakit parah ya. tetap hidup. Tetap hidup ya. Ya Oke. gitu. Oke, di sini jadi pelajaran ya, bahwa alkohol ini ya tidak buat memabukkan, tapi untuk apa? Meracuni, mau meninggal bahkan ya, bukan fly lagi tapi meninggal dunia karena racun. Kalau jenis alkoholnya memang 100% alkohol itu bukan memabukkan tapi membuat meninggal. Gitu. Jadi di sini tidak setiap alkohol itu memabukkan. Oke, paham di sini ya? Dan tidak setiap yang memabukkan itu mengandung alkohol. Contohnya seperti narkotik, ekstasi gitu ya. Kalau sudah diteliti, ya narkotik itu termasuk muhadirat juga dan sama hukumnya seperti khamr, seperti minuman keras. Karena kata Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan, yukhammirul akal, yang sampai akalnya tidak waras ya, atau di sini dia sampai, kalau orang mabuk gimana sih? Dia fly ya, merasa bebas seperti itu, nggak punya beban sama sekali. Ini hukumnya haram dan sama hukumnya seperti khamr. Nah, narkotik untuk para ulama mengatakan itu termasuk al-muhadirat ya pada saat ini. Ketika diteliti itu tidak ada alkoholnya, bahkan zero ya, zero alkohol, nggak ada alkoholnya. Berarti gimana? Berarti secara apa ya, alkohol berarti di sini sudah jelas ya, di sini tidak najis gitu ya, atau karena tidak setiap yang memabukkan itu mengandung alkohol. Sedangkan ilah atau sebab haramnya minuman keras itu karena apa? Bukan karena alkoholnya, tetapi karena memabukkan. Memabukkan itu gimana? Jadi dia otaknya jadi ya bukan ya hilang akal, jadi merasa bebas seperti itu. Katanya kalau misalnya orang yang mabuk itu dia punya rahasia aja dia bongkar, betul nggak? Katanya ya, punya beban berat aja dia ngerasa bebasnya seperti itu. Allah alam seperti apa. Jadi ilah atau sebab haramnya khamr itu bukan karena alkoholnya, melainkan karena khamr atau minuman keras itu bisa merusak
akalnya atau menjadi merasa fly atau bebas ya seperti itu. Gitu ya, Ahwat ya. Maka pendapat kedua ya tanpa mengurangi rasa hormat pada pendapat pertama, inilah pendapat para ulama gitu. Pendapat ulama yang kedua juga mereka menganggap bahwa alkohol itu tidak najis. Kenapa? Kenapa? Karena tidak setiap alkohol itu memabukkan, ya. Tetapi apa? Me, meracuni. Naudzubillahi min dzalik. Oke, yang ketiga, di sini ada penelitian dari seorang profesor Made Astawan, ya, beliau dari ahli gizi IPB, mengatakan bahwa setiap buah dan sayur itu mengandung etanol. Apa itu etanol? Etanol adalah biang alkohol dan akan mendominasi jika sudah difermentasi. Oke, ahwati fillah, kita makan buah apa nih? Buah anggur, Anggur. buah apel, sayur-sayuran itu sebenarnya mengandung etanol. Tapi memang apa namanya ya? Berapa persen itu cuma dikit aja sebenarnya, tapi ada. Ada apanya? Makanan yang kita makan setiap hari, buah-buahan, sayuran itu mengandung etanol sebenarnya, ada biang alkoholnya. Betul ya. Dan akan mendominasi kalau sudah difermentasi. Makanya pernah dengar nggak ada durian, ya. Durian udah busuk, udah kelamaan, jadi apa tuh? Sambel. Mengandung alkohol ya. Ya. Tapi kita nggak bilang homer kan? Nggak bilang homer. Cuman efeknya apa ketika makan durian yang udah basi itu? Pernah ya ada yang ngeluh sampai sakit perut katanya ya. Sampai sakit perut. Itu ada alkohol tapi tidak memabukkan. Begitu. Kalaulah misalnya setiap yang namanya alkohol itu najis, kalau seperti itu, maka makanan atau buah-buahan, sayuran yang kita makan berarti hukumnya najis Najis. dong gitu. Nah, kan di sini tidak ada dalil yang mengatakan buah-buahan atau sayuran yang kita makan najis, maka sebenarnya al aslu fil asyail al ibahah ya, dalam kaidah para ulama ilmu ahli fikih, hukum setiap sesuatu hukumnya ibahah, mubah, boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Begitu akhwat ya. Coba akhwat di zaman corona suka pakai apa tuh tangan kita? Sanitizer. Hand sanitizer ya, antiseptik dan sebagainya. Itu kan ada alkoholnya. Ya, kalau memang najis berarti kita nggak sah dong sholatnya, kita nggak sah dong wudhunya gitu ya. Maka pendapat kedua mengatakan bahwa alkohol ini tidaklah najis. Maka kalau ada parfum yang mengandung alkohol itu tidak dihukumi najis, ya. Maka di sini alkohol tidak untuk dikonsumsi, ya, seperti antiseptik tadi, hand sanitizer, ini juga termasuk ada alkoholnya dan tidak diharamkan, begitu, akhwati fillah. Ya, bisa dipahami akhwat. Jadi karena kalau apa parfum yang ada alkohol itu sebenarnya untuk apa? Alkohol itu ketika ada di parfum kita itu sebenarnya untuk mengawetkan wangi gitu, akhwat. Ya, untuk mengawetkan wanginya gitu. Jadi bukan untuk diminum kan? Memang ada yang minum parfum ya. Karena alkohol aja di sini tadi pernah sudah kejadian ya secara nyata, orang yang minum alkohol itu bukan mabuk lagi tapi meninggal. Ya, langsung saat itu juga ya, waliyadzubillah. Dan ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang mendengarnya bahwa alkohol dengan sedikitnya itu apa namanya? Akan memabukkan, dan itu ada prosesnya gitu. Wallahu alam seperti apa, ada proses dari alkohol untuk menjadi minuman keras, itu ada prosesnya. Jadi bukan alkohol gelondongan gitu, bukan gitu ya, bukan bukan untuk minuman keras. Oke Ahwat, mungkin untuk penutup sedikit membahas tentang Homer ya. Jadi keingetan satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu dulu emang suka apa, suka minum Homer ya, suka minum minuman keras. Minuman kerasnya dulu dibuat dari apa? Dibuat dari anggur, bahan dasarnya dari anggur atau dari kurma. Ya, anggur atau kurma. Jadi ada proses di apa, di jus gitu ya, dibikin di apa ya. Nanti ada satu proses ya. Yang mana kalau jus kurma atau jus anggur itu sudah mencapai tingkat tertentu itu memabukkan. Nah, itu yang dijadikan minuman keras oleh zaman jahiliyah dahulu gitu ya. Bahkan zaman jahiliyah itu katanya minum homer tuh satu hari sampai 5 kali katanya. Berapa kali? Lima? 5 kali. Ya Allah, banyak banget ya. Kalau di Indonesia misalkan yang minum homer cuma malam doang, kalau zaman jahiliyah itu 5 kali.
Sehingga ada hukum syariat dalam kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa sholat itu kalau siang dibaca pelan, betul ya? Kita kalau sholat bacanya pelan ya, bacaan Fatihahnya pelan, suratnya pelan. Iya. Heeh. Tapi kenapa malam itu kencang? Nah, ini salah satu sebabnya karena orang-orang jahiliyah terdahulu kalau siang mereka kan ada. Nah, kalau misalkan Islam ketika saat itu masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi sholatnya pelan-pelan. Tapi kalau udah malam, masuk waktu maghrib, ya, masuk waktu maghrib, eh, orang-orang kafir ini mereka ngapain? Mereka udah mabuk gitu. Jadi kalau kita sholat kenceng pun mereka nggak bakal Sadar. ganggu, nggak bakal denger gitu. Seperti itu salah satu hukumnya. Juga turun hukum khomer pun apa namanya bertahap ya, nggak langsung diharamin Bunda Solihat nggak ya, nggak langsung Rasulullah mengharamkan atau turun ayat haram nggak, bertahap. Asalnya kata di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun ya wa manafi'uha akbaru apa dalam ayat itu para sahabat pernah bertanya apa hukum khomer gitu ya. Kemudian kata Rasulullah itu ada manfaatnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau di Arab itu katanya kalau dingin dingin banget begitu ya, betul? Kalau dingin dingin banget gitu. Sehingga salah satu penghangatnya itu adalah meminum khamr. Ya, jadi paling pertama Rasulullah nggak langsung mengharamkan, ayatnya nggak langsung mengharamkan. Kemudian barulah beberapa tahapan ketika ada seorang sahabat, jadi waktu udah masuk Islam tapi mereka tetap minum homer gitu ya, seperti itu ya Ahwat ya. Para sahabat udah masuk Islam tapi masih minum homer karena belum turun ayat pelarangan minum homer. Tapi satu ketika kata Ahwat ya, ada seorang sahabat mengimami sholat, baca ayat surat Al-Kafirun. Coba Ahwat kalau baca Al-Kafirun gimana? Gimana Puter. sana? Coba liut ya. Balik deh gitu ya udah ke situ balik lagi nggak beres-beres. Ternyata sahabat itu lagi apa? Ternyata dia sudah meminum homer. Ya, sudah minum homer. Kita aja yang nggak minum homer gitu karena nggak mungkin baca Al-Kafirun nggak beres-beres ya. Balik lagi la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud balik lagi gitu ya. Sehingga ada salah satu sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, tadi si Fulan sholat baca Al-Kafirun tapi bacaannya nggak beres-beres. Ternyata dia dalam keadaan mabuk. Sehingga langsung dipanggil oleh Rasulullah, kamu kenapa apa? Tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ada ayatnya. Sehingga kata Abu Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, kenapa tidak turun ayat tentang pengharaman khomer aja sekalian? Akhirnya dari situ tidak lama dari situ apa? Turunlah ayat pengharaman minuman keras Homer gitu ya. Karena bahasanya apa di situ ketika dia dalam keadaan mabuk ya, sama Allah aja dia nggak nyambung gitu ya bahasanya. Sama sama kita juga nggak nyambung, sama Allah juga nggak nyambung, bacaan ayatnya nggak jelas ngomong apa gitu. Bahkan dalam hadis disebutkan satu tetes homer yang masuk pada tubuh kita itu menyebabkan 40 hari sholat kita tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Jadi di sini akhwati fillah tentang hukum alkohol, jadi ke situ ya, tentang parfum. Pendapat pertama menganggap najis karena alkohol adalah biang dari khamr, sedangkan pendapat kedua dengan tidak mengurangi rasa hormat pada pendapat pertama, ada beberapa penyebab kenapa alkohol tidak disebutkan tidak dianggap najis. Ini ada pendapatnya para ulama sendiri. Kita silakan mau mengambil pendapat pertama atau kedua, dipersilakan ya. Oke, akhwati fillah, barakallahu fiki, barakallahu fikun akhwati fillah. Silakan dikembalikan kepada Ustazah Sila. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran Ustazah Fauziah yang sudah menyampaikan materi yang begitu lengkap dan insya Allah jelas dan dapat kita pahami. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dapat dipersilahkan kepada peserta akhwati fillah yang hadir pada sore hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sesi tanya jawab dibuka. Ya, silahkan akhwati fillah yang mau bertanya, boleh. Izin Ustazah mau bertanya. Ya, silahkan Bunda Trias ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi dari penjelasan eh, Ustazah tentang pemakaian daripada parfum buat wanita, kan sebagian besar sekarang pasti eh, pada saat ini banyak yang lebih dominan baunya tuh menyengat gitu ya. Apakah kalau pendapat saya ini, apakah kalau itu memang lebih baik kalau keluar tidak memakai gitu, bagaimana Ustazah? Karena kan gimana juga tetap akan tercium untuk diri sendiri kan jarang lah sekarang gitu. Terima kasih Ustazahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, gimana pertanyaan Bunda Trias ya, izin menjawab. Bagaimana parfum sekarang tuh lebih menyengat gitu ya Bunda Trias ya. Betul saja. Tapi ada juga yang soft sebenarnya Bunda ya, yang wanginya biasanya yang di Arab-Arab itu atau minyak Arab sebenarnya ada juga yang nggak terlalu menyengat, yang soft baunya seperti itu. Tapi gimana kalau kita nggak mendapati parfum yang wanginya soft seperti itu karena udah menyebar yang baunya Nyengat. berlebihan gitu ya. Maka ya udah untuk menghindari fitnah itu nggak usah ya. Tidak usah memakai parfum yang semprot-semprot itu. Tapi usahakan kalau sabun kan kalau sabun nggak apa-apa Bunda ya. Kalau sabun mandi mah nggak akan menyengat ke orang lain kan. Ya, Ya, oke berarti parfumnya kita yang pakai yang di situ aja, yang di sabun aja gitu ya. Yang seolah-olah kita cium tangan kita dengan dengan jarak dekat itu kecium, tapi kalau orang lain yang apa jaraknya 1 meter nggak kecium ya itu lebih aman gitu. Tapi kalau kita pengen nyenengin orang gimana? Ya udah, kalau di perjalanan dan kita tahu gitu di perjalanan kita lebih banyak non mahramnya, lawan jenisnya, maka nggak usah dulu dipakai. Terus nanti aja dipakainya pas di majlis, ya. Majlisnya ada kaum mahwat semua ya udah pakai. Untuk menyenangkan mereka itu kan pahala, gitu ya. ya, baik Jadi Ustazah. dipilih aja. Kalau ada parfum yang wanginya soft, pilih itu. Kalau emang nggak ada, cukup aja kita niatkan berparfumnya itu ketika mandi. Karena kan, masya Allah ya, kata Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka berparfumnya pun kita niatkan sebagai ibadah. Jadi ketika mandi ada parfumnya Bunda, jadi nggak harus parfum semprot aja di sini kalau kita lihat Ya, pengertiannya di sabun, di shampoo itu pun ada parfumnya kita niatkan sebagai mengikuti sunnah itu Rasulullah Shallallahu Rasulullah. Alaihi Wasallam. Gitu ya Ya, Bunda Trias. ya, Barakallahu terima fiki. kasih. Syukron Ustazah. Oke, Ustazah Sila, mungkin silakan ada lagi atau kita cukupkan? Tafadhol. Oke, Ustazah Sila mungkin kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Sepertinya keluar sudah. Iya, oke, oh, ada WA nih. Sinyalnya mungkin ya. Oke, Ahwati Villa karena sudah jam 5 lebih juga ya. Kalau tidak ada Ya, pertanyaan, Ustazah. oke kita mungkin tutup kajian fikih kita pada sore ini. Semoga selalu diberikan keistiqomahan Ahwati Villa belajar dengan siapapun dan insya Allah ya mudah-mudahan niat kita ini niat mencari ilmu kita ini diberikan apa namanya menjadi pahala untuk kita semua, menjadi tabungan kita di akhirat, bahwa ilmu fikih ya belajar ilmu fikih itu adalah penting ya untuk ibadah kita, untuk lebih kita mengenal Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Wak Tifila, semoga dengan pertemuan ini menjadikan langkah kita untuk lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan Ya. lebih suka juga pakai apa? Pakai parfum ya, untuk menyenangkan diri sendiri Ya, dan Sidi orang dan lain. Insya Allah. Barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Apa barakallahu fikunna.